Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yasmin, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ramadan Sehat. Saya adalah Rahma Afrizal, dokter umum di Rumah Sakit Yasmin Darussalam Gontor, akan mengedukasi mengenai metabolisme tubuh saat berpuasa. Sahabat Yasmin, bulan Ramadan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pernahkah teman-teman berpikir, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa? Hari ini kita akan bahas semuanya, apa saja yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa, tentunya kita akan mengalami perubahan gaya hidup selama 1 bulan penuh. Otomatis, tubuh akan beradaptasi pada suasana baru dari mulai jam tidur, pola makan, aktivitas kita pun sehari-hari tentu mengalami perubahan. Mulai dari komposisi tubuh, fungsi organ, kemudian darah, cairan, serta elektrolit semuanya mengalami perubahan. Pada kondisi normal, gula darah ataupun glukosa dari makanan akan tersimpan di dalam otot dan juga di hati sebagai sumber energi utama. Sebelum memasuki fase puasa, tubuh akan menggunakan energi ini sebagai energi utama supaya kita bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, kita berpuasa di Indonesia kurang lebih selama 13-14 jam. 8 jam pertama, glukosa lah yang akan diproses, dipecah, dan juga akan habis pada 8 jam pertama itu. Kemudian setelah cadangan glukosa tersebut habis, tubuh akan beralih memecah lemak menjadi asam lemak dan juga keton untuk memenuhi kebutuhan energi. Untuk teman-teman yang sedang proses diet, mungkin puasa bisa menjadi alternatif mengurangi lemak dalam tubuh dan juga menurunkan kadar kolesterol. Nah, karena puasa kita di Indonesia ini 13-14 jam, tubuh tidak sampai memecah protein. Karena jika sampai terjadi pemecahan protein, maka akibatnya otot akan menjadi mengecil karena otot sumber energinya melalui protein. Mari kita bahas peran masing-masing organ saat kita berpuasa. Yang pertama, kelenjar ludah. Pada saat puasa, produksi air liur tetap berlanjut meskipun tanpa asupan makanan dan juga minuman. Nah, enzim amilase yang ada di dalam kelenjar ludah juga tetap aktif untuk membantu pencernaan saat berbuka. Namun, resiko kekeringan mulut menjadi meningkat, namun tubuh akan mengimbanginya dengan produksi air liur yang lebih kental untuk menjaga kelembapan rongga mulut kita. Yang kedua, fungsi pankreas. Produksi insulin akan menurun karena tidak ada lonjakan kadar gula di dalam makanan. Sensitivitas sel terhadap insulin pun akhirnya meningkat yang berkontribusi pada pencegahan resistensi insulin dan juga munculnya penyakit diabetes tipe 2. Karena pankreas akan mengurangi produksi enzim pencernaan karena ketiadaan makanan yang masuk ke dalam usus halus. Yang ketiga, fungsi kantong empedu. Saat puasa, kantong empedu akan menahan produksi dan juga pelepasan empedu karena tidak ada lemak yang perlu dicerna. Akumulasi empedu dalam kantong empedu inilah yang dapat meningkatkan efisiensi pencernaan lemak saat buka puasa. Nah, puasa membantu mengurangi resiko pembentukan batu empedu karena empedu tetap berkonsentrasi dan juga tidak berlebihan. Setelah berbuka, kantong empedu akan mengeluarkan empedu ke usus halus, kemudian membantu pencernaan lemak secara lebih optimal. Yang keempat adalah fungsi hati. Glukosa dari makanan ini akan dirubah menjadi glikogen yang kemudian disimpan di hati. Nah, ketika glukosa di dalam darah sudah habis, baru nanti akan diambil cadangan glikogen dari hati yang sudah disimpan sebelumnya untuk menjadi sumber energi saat kita puasa. Glikogen yang tersimpan di dalam hati mulai dipecah untuk menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh melalui proses glikogenesis. Saat cadangan glikogen habis, hati mulai melakukan gluconeogenesis, yaitu produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam lemak dan juga protein. Nah, kemudian terjadilah peningkatan ketogenesis, di mana hati akan menghasilkan keton dari lemak sebagai sumber energi alternatif bagi otak dan juga otot. Yang kelima, fungsi lambung. Produksi asam lambung tetap berjalan, namun berkurang karena tidak adanya makanan yang perlu dicerna. Mukosa lambung pun tetap aktif dalam melindungi dinding lambung dari asam, mengurangi risiko iritasi dan juga tukak lambung. Nah, disinilah hormon grelin atau hormon lapar akan meningkat menjelang waktu berbuka, merangsang nafsu makan. Kemudian fungsi yang keenam adalah fungsi usus halus.
Usus halus dan juga usus besar juga akan mengalami perubahan selama kita berpuasa, mulai dari pergerakannya, aktivitasnya, juga proses penyerapan makanan di usus halus. Nah, aktivitas peristaltik melambat karena tidak ada makanan yang dicerna. Kemudian, sel epitel usus akan melakukan regenerasi lebih efektif karena berkurangnya beban kerja. Dan juga penyerapan nutrisi lebih optimal saat berbuka karena meningkatnya efisiensi kerja usus setelah beristirahat selama puasa. Kemudian fungsi yang ketujuh ada usus besar. Usus besar bertugas menjaga keseimbangan cairan karena kita selama puasa itu tidak makan dan juga tidak minum. Nah, peningkatan penyerapan air akhirnya terjadi yang dapat menyebabkan feses atau BAB kita menjadi lebih kering dan juga resiko sembelit akan meningkat. Nah, produksi bakteri baik akan meningkat. Kemudian dia akan membantu keseimbangan mikrobiota usus dan juga kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Proses fermentasi serat oleh bakteri usus tetap berjalan dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga sistem imun kita. Nah, kira-kira itulah gambaran perubahan metabolisme tubuh yang terjadi saat kita berpuasa. Nah, teman-teman semuanya, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, namun juga memberikan dampak positif terhadap berbagai organ di dalam tubuh. Dengan memahami perubahan yang terjadi pada masing-masing organ, kita dapat lebih bijak dalam menjaga kesehatan saat menjalani puasa serta mengoptimalkan manfaatnya dengan pola makan yang sehat dan juga seimbang saat berbuka maupun saat sahur. Oke sahabat Yashvin, demikian edukasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode Ramadan Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.